Brankas 1 ton. Emangnya perlu Bu brankas seberat itu Bu? Perlu lah Pak, nggak lupa kan sama kejadian kemarin, ada brankas orang hebat yang bisa diangkat sama orang banyak padahal look-nya aja gede banget. Iya, jadi betul, itu penting banget Pak, kalau misalkan kita punya, walaupun kecil aja udah dipastikan nggak bisa diangkat sama orang lain Pak. Karena beratnya 1 ton, tapi nggak besar ya? Nggak besar, jadi udah pasti dari sisi keamanan pertama aja udah nggak akan mungkin bisa diangkat orang kayak video-video kemarin. Iya, karena beratnya 1 ton berat. Ya. Walaupun sebenarnya 1 ton itu yang udah agak gede sih Pak, kalau misalkan kita paling kecil di 350 kilo. Jadi untuk 350 kilo aja 10 orang itu udah nggak bisa angkat Pak. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita kedatangan Bu Fitli Ciputri, Direktur dari Baluse Perkasa Nusantara. Sebenarnya Ibu tuh kenapa bisa masuk di Brankas nih, Pak? Brankas ya? Sebagai Direktur. Kalau Direktur ya karena memang kita yang membuat bisnis ini. Oh, Ibu anak dari ownernya? Sebenarnya lebih ke co-founder. Jadi ke co-founder. Jadi sebenarnya dulu ini sempat udah dijalanin sebenarnya sama ayah saya. Tapi bersama partner, cuma sudah selesai karena partner juga meninggal dan nggak dijalan lagi. Di tahun 2025 ini saya coba akuisisi. Karena saya melihat peluang dan puji Tuhan, alhamdulillahnya kayaknya timingnya juga pas gitu. Jadi saya tuh mulai di 2000 secara akta ya, itu di 2025 bulan April Mei kalau nggak salah. Nah nggak lama ada kasus yang sempat ramai videonya, berangkasnya digondol maling. Terus habis itu yang digondol paksa oleh rakyat juga itu rame. Jadi pas banget timingnya, kayak memang dijalanin aja gitu. Untuk tahun ini kayaknya bisnis berangkas juga salah satu bisnis yang lumayan diperhatikan orang karena sekarang yang saya lihat ya Pak, orang-orang tuh proteksi udah nggak cuma proteksi kesehatan aja, tapi orang sudah mulai proteksi sama aset-asetnya. Karena kalau Bapak ingat kan kemarin sempat rame-rame beli emas ya Pak? Iya betul. Yang sempat ada isu-isu kalau emas akan mahal, terus orang juga udah mulai aware kalau nabung itu berbentuk fisik emas karena harga yang akan jauh lebih baik ke depannya. Nah, saya melihat potensi itu tuh cocok sama kehadiran berangkas saya gitu. Untuk saat ini yang produk regulernya sebenarnya paling kecil di 350 kilo Pak. Sampai 1 ton. Sampai 1,47. Kalau kita lihat di sini kan Pak, bentuknya kurang lebih seperti ini yang paling kecil Pak. Oke. Ini yang paling kecil. 350. Yes, tapi dia udah tetap spacious. Untuk skatnya tuh bisa di-adjust. Jadi nggak hanya terpaku satu, cuma bisa ini doang. Mungkin kan kalau kita lihat ini ada campuran. Ada paspor, ada dokumen, ada emas. Jadi bisa disesuaikan posisinya mau mana. Tepatnya Dan tetap ada lacinya juga nih Pak, kayak gini. Jadi kan cash, kemarin kan sempet. Nah, pas banget juga isunya waktu itu ada yang tentang PPATK. Kan perkara rekening ditutup ya. Waktu itu banyak orang yang ternyata di luar lingkaran saya tuh update nyari info yang jual brankas. Nah itu juga sampai ke kami Pak. Dan momen itu juga ternyata membawa kami untuk bisa jadi lebih menjual brankas ini sih. Karena akhirnya orang jadi punya cash lagi. Jadi isu itu membuat jadi peluang juga buat kami. Jadi ada beberapa momen sih di tahun ini yang maksudnya puji Tuhan alhamdulillahnya jadi bagus momen buat kami Pak. Di luar dugaan memang, karena kalau kita bicara ini tahun lalu mungkin gak relate. Gitu. Karena sekarang banyak yang, bukan banyak, maksudnya ada beberapa yang kejadian yang membuat brankas bisa diangkat. Nah akhirnya bisa diangkat, saya jadi masuk tuh, nggak mungkin diangkat. Terus orang jadi punya cash. Terus kan saya jadi bisa masuk juga mengamankan secara fisik. Oh iya, saya ingat itu yang dulu beberapa waktu yang lalu yang income-nya di bank ini kan tidak pernah dipakai, terus akhirnya dibekukan kan. Jadi semua orang pada narik pada narik. Nah itu isunya sampai ke kami lah, dari teman ke teman waktu kami announce secara persuasif kalau kami jualan brankas, nah nyampe ke kami banyak yang mau punya brankas akhirnya Pak. Terus waktu orang punya awareness untuk punya emas fisik itu juga peluang bagi kami Pak. Akhirnya mereka butuh tempat kan buat menyimpan gitu.
Sama dokumen-dokumen yang ternyata walaupun kita punya yang digital, ternyata untuk saat ini semua instansi kita masih tetap butuh dokumen fisik. Jadi kami masih berpeluang lagi untuk membantu menyimpan dokumen, Pak. Jadi tahun depan cerah lah ya masalah berangkas ya. Puji Tuhan, alhamdulillah kan cerah itu kan kalau misalkan kita semakin ekspansi kan Pak. Tapi yang saya senangnya sih juga didukung karena banyak komunitas Pak. Salah satunya komunitas yang Bapak kenalkan ke kami. Nah, Sinergi. Jadi kita bisa terkonek dengan beberapa developer. Karena memang untuk B2B-nya kami itu developer Pak. Jadi pada saat Pak Ismet membuka dengan sangat baik peluang kepada kami untuk bisa berkenalan dengan developer lain, kami sangat bersyukur. Apa keunggulan dari Baluse yang bikin Ibu sangat yakin produk ini bakal terus berkembang pesat, Bu? Yang pasti kita selalu berusaha belajar untuk improve, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar di Indonesia. Karena walaupun tadi seperti yang dibilang, kita punya standar seperti internasional, tapi ini karya anak bangsa, which is karya kita di Indonesia. Dan yang kedua, kami punya berat, yang dimana mungkin berangkas-berangkas lain di tempat lain itu berangkasnya ringan, jadi harus ditanam pakai dinabol atau mungkin diumpetin di lemari. Ya itu kami tidak perlu lakukan lagi kalau pakai berangkas kami karena sudah berat. Yang kedua, kalau teman-teman lihat berangkas kami itu warnanya bukan warna yang kayak berangkas common. Jadi warnanya kami perhatikan estetikanya. Karena kami berkoordinasi dengan developer ataupun desain interior, jadi warna kami istilahnya pede lah ditaruh setara dengan kayak naruh kulkas. Jadi nggak perlu diumpetin, nggak perlu ditutup lemari. Warnanya juga kalau rumahnya mau memang yang estetik atau apa, tetap bisa cocok Pak. Terus secara kunci kami juga datangkan dari luar negeri internasional lah untuk membuat, dan kami memastikan security dari berangkas kami itu bisa melindungi setiap aset dan dokumen dari pengguna berangkas kami. Itu sih 3 hal sih Pak. Selain berat ya, apa yang membedakan Ibu dengan produknya Ibu dengan produk kompetitor? Kalau tadi kan warna kan berat, terus warna ya, estetik. Sama kami tuh free pengantaran sampai rumah. Kalau lihat dari berangkas kami itu ada customer care-nya di berangkas. Oh, ada teleponnya ya. Kita tidak hanya peduli sama produk kita aja, tapi kita mau kehadiran kami juga peduli sama customer. Biasanya banyak yang terkendala dengan komunikasi pada saat berangkas terkena masalah. Nah, kami mau memberikan servis yang dimana kalau customer kami udah pakai berangkas Baluse itu mudah untuk nge-reach out kami kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Contohnya biasanya kalau berangkas ini kan rusaknya tuh lama, bahkan bisa nggak rusak sampai puluhan tahun. Biasanya nanti ada kasus mungkin generasi pertama atau parentsnya meninggal. Terus belum sempat nih dikasih tahu ke anaknya kalau ini ya berangkas mami tuh passwordnya segini kan belum sempat. Jadi biasanya akan terkendala harus dibobol apa segala macam. Nah karena nanti punya kontak kita, ya seenggaknya kita bisa bantu untuk ya membuka tapi dengan cara yang tidak merusak berangkasnya gitu. Dan maksudnya memberikan mereka nggak perlu bingung nyari kira-kira vendor yang A bisa nggak ya? Ya seenggaknya dia udah bisa beli di kami, servisnya di kami, dan kita bisa kasih solusi kalau lagi ada masalah. Kalau ada masalah. Gitu Pak. Tapi hampir dipastikan nggak ada masalah kan? Sejauh ini belum pernah kena masalah sih Pak. Ya kita berharap dengan improvisasi yang kita pelajarin, dengan ngobrol-ngobrol sama customer, mungkin ngobrol sama orang-orang hebat kayak Bapak dan yang lain, ya kita jadi makin tahu kan apa yang harus kita benahin dan perbaiki di setiap produk kayak Baluse. Kalau kita lihat kan produk Ibu kan mungkin TKDN-nya 100% berarti ya? Ya kan, karena semua produknya dari dalam negeri kan? Security-nya yang enggak, maksudnya kayak kunci-kunci kita datangin berarti 90% dari luar. lah ya? Tapi dirakitnya semua di Indo. Di Indo ya, oke. Kan berarti produk Ibu jauh lebih murah ya dibandingkan produk impor kan? Terus kenapa harganya ini lebih masuk akal ya Bu? Kita harganya bisa lebih terjangkau karena pertama kan kita pasti memotong biaya distribusi, biaya ongkos kirim, biaya syarat dan ketentuan yang berlaku untuk masuk ke Indonesia kan Pak dari luar. Jadi karena kita memang buatnya di Indonesia,
Ya, yang menjadi biaya untuk mereka bisa kita kalkulasikan untuk jadi hal atau misalkan benefit yang baik untuk berangkas. Jadi kalau memang nggak perlu mahal ya kita nggak perlu kasih harga yang tinggi sih Pak. Konsumen tuh sering takut kan berangkas lokal itu mudah jebol. Iya. Lokal ya kan karena mungkin kualitasnya atau apa ya. Bisa dijelaskan Bu bagaimana sistem penguncian dan isolasi panas Baluse bekerja Bu? Sebenarnya kalau sistem isolasi bekerja itu di setiap berangkas kami itu pasti ada nanti yang buat dia tidak bisa terbakar. Jadi maksimal itu kita bisa di 5 jam. 5 jam itu tahan api. Lalu kalau untuk penguncian kita tuh ada 3 Pak. Ada 3 penguncian. Untuk kunci manualnya ada yang pakai kunci ada 2 sama yang pakai saya lupa namanya tapi itu putaran itu juga ada 1 sama buat ngeklek buka 1 lagi itu juga ada. Jadi memang masih prefer manual Pak. Tapi kalau mau dibuat digital bisa, tapi secara by riset, kami udah coba riset, untuk keamanan itu masih lebih aman dengan manual. Dengan yang kami ada sekarang. Kayak menggunakan eye, retina, atau digital, finger, itu boleh, tapi baiknya masih lebih manual. Kalau misalkan ada maling, contohnya tiba-tiba pemiliknya ditutup mulutnya. Ya dia kan harus effort dulu muter-muter. Pak. Ada 100 kombinasi kalau nggak salah tuh. 100 kombinasi atau 100.000 kombinasi, saya lupa. Itu tuh yang nggak mungkin gampang. Sedangkan kalau misalkan digital kan kayak mungkin 99 kali. Itu udah bisa dikondisikan. Kalau ini susah Pak. Jadi butuh waktu lama, kalaupun bisa lama banget. Oh iya, benar juga ya. Kecuali dia mantan yang bikin berangkas atau yang mantan ngerjain berangkas, itu beda urusan Pak. Tapi kalau maling biasa kayaknya ekspertisnya belum sampai ke sana deh. Kalau pakai finger kan tinggal tinggal ya udah misalkan dibekep ya udah. Iya kan. Iya benar juga ya. Retina langsung, tapi kalau manual enggak. Iya itu prosesnya kepanjangan, belum lagi nanti diumpetin dulu kuncinya di mana, terus maksudnya banyak hal yang dibuat mengecoh. Usaha, iya, effortnya gede. Iya, betul. By riset secara kita maksudnya orang biasa seperti itu, Pak. Tapi kalau lebih detailnya sebenarnya ya memang lebih aman kalau manual. Makanya kalau orang yang sudah biasa menggunakan berangkas, mereka akan prefer untuk menggunakan kunci manual. Dibandingkan yang digital mungkin banyak kan yang generasi-generasi sekarang tuh Pak, yang males ribet. Tapi percayalah sebenarnya lebih aman yang manual for security. Perlu usaha deh untuk ini. Kalau retina atau apa tinggal sini kamu tangkap. Gini, buka. Waduh. Itu faktor yang sederhana yang kami perjuangkan lah untuk mengedukasi ke masyarakat. Karena kan orang selalu mikir, nggak inovatif. Bukan, kita sekarang nggak hanya perkara inovatif aja. Inovatif bisa kita lengkapi di contohnya action-actionnya atau warnanya. Tapi kalau untuk security kita punya standar. Itu standarnya ya. Yes. Gitu. Ada nggak kasus yang terjadi di lapangan, misalnya kebakaran, pembobolan, atau pencurian internal yang membuktikan bahwa Baluse ini benar-benar firm, benar-benar bagus gitu? Jadi ada 2 Pak waktu itu, ada di toko bangunan, mereka pakai berangkas kita, nggak bisa dibobol kuncinya, terus habis itu nggak bisa diangkat, sudah pasti. Nggak bisa diangkat karena berat. Nah yang kedua waktu itu ada kebakaran Pak, jadi pada saat kebakaran itu masih aman. Jadi memang secara fisik berangkasnya rusak, tapi untuk dokumen di dalamnya itu masih secure, Pak. Iya. Gitu. Kalau pembobolan nggak susah lah ya? Susah, Pak. Karena ya kalau kita bicara dari pertanyaan sebelumnya ada berapa kuncinya, terus sama beratnya udah tidak memungkinkan. Biasanya kan maling 2-3 orang ya, Pak. Itu tidak memungkinkan untuk dibawa sama maling gitu. Betul. Oke, Bu. Kita sudah ada di penghujung acara nih. Saya mau tanya nih, Bu. Kalau ada pendengar yang masih ragu memilih berangkas lokal, apa pesan dari Bu Fisli? Kalau bingung nanti bisa konsultasi dulu sama kita. Tapi kalau secara general sebenarnya nggak perlu ragu untuk punya berangkas, karena sekarang kalau kalian mau nyimpen apa-apa itu bisa di dalam tangan kalian. Kalian tahu kuncinya, kalian bisa lihat sendiri di rumah, kalian pastikan itu aman, semuanya tertata dengan rapi sesuai keinginan kalian nyimpennya. Mau emas, mau dokumen, mau uang cash, atau bahkan kayak kunci-kunci mobil, itu semuanya teman-teman tahu tempatnya di mana dan nggak akan kececer gitu. Jadi kalau sekarang bilang harus punya harta banyak, enggak. Sesimpel punya dokumen itu tuh penting, karena dari kita kecil sampai besar, dokumen sekolah anak-anak
dokumen nikah itu penting untuk persuratan sampai jangka panjang. Walaupun kita udah bilang digital, tapi instansi kita masih memerlukan fisik, Pak. Terus sekarang juga orang atensi terhadap emas sudah sangat baik, yang kita bersyukur ya. Itu bisa juga membuat teman-teman nggak usah ragu ninggalin rumah. Mau liburan kemanapun, kapanpun, tinggal tinggalin aja udah pasti. Masukin ke berangkas. Masukin ke berangkas, nanti nggak bakal hilang, nggak bakal kebobol. Dan kalau misalkan nih, karena berangkas kita juga lumayan estetik kan, jadi kalau ditaruh di luar, malingnya ngelihat ada berangkas udah mikir duluan. Jadi nggak perlu diumpet-umpetin. Kalau udah ada berangkas, oh iya, pasti dia jauh lebih mengedepankan keamanan dibandingkan orang yang nggak punya berangkas, maling bisa lebih leluasa. Karena biasanya kan kalau lemari itu bawah tempat tidur. Iya, diselip-selipin. Itu kan udah common. Tapi pada saat maling lihat dia punya berangkas dan kami punya kunci juga banyak dan susah untuk dibuka. Dia pulang ya langsung ya? Langsung pulang. Ya mungkin dia usaha, Pak. Tapi usahanya sia-sia gitu. Itu sih, Pak, yang bisa saya kasih. Jadi mungkin ini hal yang common. Tugas kami memang cukup besar untuk memberikan edukasi. Tapi karena kami juga mau kedepannya kan punya ekspansi bisnisnya sama developer ya, Pak. Jadi pesan-pesan ini kami sampaikan juga bersama dengan developer. Kalau keamanan tuh bukan hanya smart door lock atau misalkan ada satpam di rumah, tapi keamanan dokumen juga itu penting. Jadi nanti kita barengan sama developer dan juga nanti arahan dari Bapak, developer mana aja yang bisa untuk kita sama-sama nih ngasih tahu kalau jangan ragu dan ini udah keputusan yang tepat punya berangkas. Jadi beli rumah, bonusnya jangan kulkas, jangan AC, jangan segala macam. Bonusnya berangkas, kan itu lebih penting ya? Itu boleh, Pak, tetap ada bonusnya. Tetap ada, tapi ini yang paling penting. Paling penting. Jadi alternatif ya? Yes, gitu. Oke, terima kasih Bu Fisli sudah datang di acara Terima kasih banyak, Pak, sudah diundang.